على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 182 bab 182. Al-babus sabi'u wassalasuna fi fadilati dzikril mauti. Al-babus sabi'u wassalasuna fi fadilati dzikril mauti. Bab yang ke-37. Katruk bab 57. Yang ke-37 pada menyatakan kelebihan menyebutkan mati. Sebut ini ingat, ingat ke mati. Tak pegah-pegah tentang mati, tak ingat-ingat ke mati. Nyan na fadilah droi, na kelebihan droi. Raya yang kelebihan. Ingat ke mati nyan raya kelebihan di. Firman Allah Ta'ala, Allah nepegah di dalam Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Bahwasanya engkau ya Muhammad lagi akan mati. Nyambar ke. Nya innakanya kepada Nabi Muhammad. Engkau hai Muhammad lagi akan mati. Dan bahwa sungguh mereka itu manusia lagi akan mati sekaliannya. Engkau meninggal mati dan manusia juga akan mati, mandum mati. Hana yang Allah Ta'ala kekalkan untuk selamanya di dunia, hana tetap mati oleh Allah, kemudian baru dihidupkan kembali. Maka memulai Allah Ta'ala Allah Ta'ala dengan Nabi SAW karena mensabar bagi segala nafsu. Nyamun sabar nyo gemulai dengan Nabi telefon kepada innaka mayitun, hana gukun nilai kepada seluruh makhluk laju. Padahal kan seluruh makhluk seiju. Tapi kepada Nabi lagi gukun, kepada engkau itu mati, dan semua makhluk juga akan merasakan yang namanya mati. Jadi laginya gukun oleh Allah Ta'ala, yaitu karena mensabar bagi segala nafsu. Artinya hai ada Rasul Nabi meninggal itu mati itu cuma belum lagi tanya karena Nabi juga ada berhadapan dengan alam kubur, alam barzah, masuk dalam alam kubur gedanya lagi nyantit semuanya lagi urung-urung saleh akan menjumpai pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian ada tanya lagi nyantit urung saleh lagi nyantit nyaman. Jadi perlihatkan yang pegang nyan salah sabuh daripada fadilah sabar di atas nafsu. Jadi bukan berarti seolah-olah tanyo manteng yang gak ancam dengan kematian, seolah-olah para nabi itu tidak, tapi kibansit semuanya. Maka perlulah persiapan untuk menghadapi yang namanya kematian itu. Dan riwayat Tabrani daripada Imar, sabda Nabi SAW, ini ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dicok daripada Imar bin Yasar mungkin nakul Rasulullah, kafa bil mauti wa'idha, kafa bil mauti wa'idha, memadalah mati itu pengajaran. Wa'idha, wa'id itu pengajaran, memada kematian itu menjadi pelajaran tentu bagi kita orang yang beriman. Karena mati itu merupakan ujian, pelajaran yang Allah Ta'ala kirim kepada keluarga katanya, saudara katanya, maka menjadi pelajaran ke katanya yang bahwa kita juga akan merasakan mati. Jadi waktu sirara-urung mati, sirara-urung menghadap Allah Ta'ala, sebenarnya dia itu meninggalkan pesan beribu-ribu pesan ke katanya Yahudi. Cuma tanya manteng kadang handa dapat tak ambil pelajaran. Nya kegelantau gede keun di antaranya putra keun lung jak lung ile nyu tinggal gata pun satu saat lagi tak saksikan lun meno gata pun akan terasakan lagi nyu
Jenuh lung jak lung ilai lung seata akan merupa malaikat mungkar dan nakir lagi yang kata mengiman leweknya drone sehingga akan merasakan merupa lagi nyantik lung akan udip di alam yang lain, alam kubur, alam barzah drone sehingga lagi nak ulung menantip. Kejap sebenarnya tubuh yang terbaring kaku itu akan memberi pelajaran yang sangat banyak kepada orang Yahudi, yang mana pelajaran tersebut tidak dapat diambil kecuali dengan tafakkur. Makanya penting tafakkur tentang kematian. Mohon haji ke pelajaran ke tanya kan. Nyamban. Kan lihat kan yang sebenarnya tersirat di dalam peristiwa kematian tersebut. Gelantoi dipegah lembak tanya yang bahawa nyen kalian walaupun tanya rame-rame tebarkan mesapat tapi kita tanya jak Allah Taala hanjit tajak rame-rame siro-siro tajak. Perjalanan menuju kematian, menuju alam barzah, menuju alam gaib tetap siro-siro. Ubiina ron sayang kelung tapi ron hanjit pengan lung tetap lung payah lung jak siro lung ronyo. Sehingga ron menanti. Yang lantai pegah tebak katanya. Cuman tanya manteng watina urung mati seolah-olah urungnya tak kaya mati. Itanya sang-sang hana mati le. Yang benar. Hana mati sang-sang menai nafsu katanya. Padahal semuanya akan merasakan mati. Makanya memada matinya jut ke pelajaran untuk memperbaiki diri katanya. Dari hana get ke get. Untuk katanya benahi, siap-siap katanya mempersiapkan perbekalan untuk menghadapi alam kubur ataupun alam barzah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi anakeun dalam suatu hadis, putra dekeun Nabi, al mautu jisrun yuwasilul habiba ilal habibi. Al mautu jisrun yuwasilul habiba ilal habibi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula mati itu seperti titian. Mati itu bagaikan jembatan. Mati itu bagaikan suatu titian, tempat lalu yang menyampaikan kekasih kepada kekasihnya. Menyampaikan kekasih kepada kekasihnya. Jadi mati itu satu jembatan yang sampai seorang hamba kepada apa yang dia cintai. Hai katanya orang yang beriman, tentu kita mencintai Allah, mencintai Rasul, ya kan? Maka akan dapat kita berjumpa dengan orang yang kita cintai, yaitu Allah dan Rasul, melainkan harus lewat suatu jembatan yang membawa kita ke sana, yaitu namanya kematian. Nyambatnya tentu bagi orang yang saleh lagi nyo. Punya orang salah bukan nena. Cukup memasalah pada mati. Tapi punya orang yang taat kepada Allah Ta'ala, insya-Allah maka dia itu akan melaluinya dengan sangat mudah. Maka gekente matinya merupakan satu titian, satu jalan, satu jembatan yang menyampaikan kekasih kepada kekasihnya. Kekasih itu yang ke Allah. Karena orang beriman, beramal yang saleh, maka dia sangat mencintai Tuhannya, yaitu Allah, mencintai baginda Nabi. Maka dengan kematianlah dia dapat sampai kepada yang dia cintai. Benar. Maka menurut Nabi dan pada setengah riwayat, dalam riwayat yang lain juga Rasulullah nepegah mati itu kafarah bagi tiap-tiap muslim. Allah nepegat kematian karena kematiannya wateka mati tapi orang beriman, orang Islam nyan menjadi tebusan dosa alam. Matinya kan cuma sekedar mati lajukan menjadi tebusan. Sakitnya mati, susahnya mati, haru-haranya mati, itu tebusan dosa. Lagi alam kubur, di alam kubur macam tu mendapat haru-hara, itu juga menjadi tebusan supaya terbebas dia dari belenggu dosa saat dia dibangkitkan nantinya di hari kiamat. Maka mati itu sendiri menjadi penebus bagi tiap-tiap orang Islam. Penebus tentang apa? Tentang dosa yang dia kerjakan. Kepegat mati oleh Allah Ta'ala sebagai tebusan dosa. Nyamanan kata Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu anhu, nekul Ka'ab al-Akhbar, man arafal mauta hanat alaihi masaibud dunya wa humumaha. Wa man arafal mauta hanat alaihi masaibud dunya wa humumuha.
barang siapa mengetahui akan hakikat mati, mudahlah mudahlah atasnya segala musibah dunia, mudah di atasnya oleh masaib dunia, musibah dunia dan segala duka citanya. Jadi orang yang tepu hakikat mati, orang yang mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan haru-hara peristiwa ataupun kejadian mati, ataupun mengetahui mati itu apa, bagaimana kira-kira yang akan terjadi pada seorang hamba apabila datang kematian. Jadi apabila lagi nyan getepu, maka segala musibah, kesusahan, kesengsaraan yang ada dalam dunia maka akan mudah untuk dia jalani. Ya, nyamban. Karena apa kan? Karena ditepu yang sesungguhnya matinya paling parah lom tengok. Ya, kan meet musibah yang dalam dunia api. Maka segala yang dicok oleh Allah ni pegat gedai susah, nyo akan mudah bak hadapi. Bahkan karena gedai akan diingat. Nyo ditno na susah, munyo mati kan mulai nyo pi susah. Nyo ditno na sedih, mati berpisah nyawa dengan tubuh gedai nyo, hanam tatu dit na pegah pi sedih. Ya, pulom tanya golom siap untuk menghadapi mati. Jadi UBE na je susah-susah yang na laudip dalam dunia gedai nyo, apapun cerita tentang susah terhadap apapun, maka akan mudah gedai nyo bak hadapi apabila kita mengetahui hakikat mati. Diri mati yang sesungguhnya, ngan sakit mati mentang cukup memasalah. Nyo golong peristiwa datangnya iblis untuk menghilangkan iman seorang hamba. Jadi sangat menyusahkan dengan datang kematian. Maka siapa saja yang mengetahui betapa susahnya diri mati itu, peristiwa kematian itu, maka dia akan mudah menghadapi musibah dunia dan dia akan mudah menghadapi segala duka cita di dalam dunia. Nyo akan mudah. Bahkan karena peristiwa mati itulah sesungguhnya sakit yang luar biasa. Paditna je sakit dalam dunia hana seberapa dengan sakit mati. Paditna je susah dalam dunia hana seberapa dengan susah mati. Ditna je susah urunyo, susah di tengah alam hai. Watai ke kebah zero di alam kubur, di alam barzah. Maka mudah untuk menghadapi musibah-musibah, cobaan-cobaan dalam dunia apabila gedanyo mengetahui hakikat mati. Yang kejut, seberapa jauh gedanyo mengenal mati itu, maka sejauh itulah persiapan kita untuk akhirat. Etna ukuran gedanyo ya ke mati, bata persiapkan dro untuk menghadapi mati, maka seukuran itulah semangat gedanyo dalam taat kepada Allah Ta'ala. Dan juga seukuran itulah dapat gedanyo sabar untuk hilangnya dunia, hilangnya kesenangan dunia. Jadi saat kesenangan dunia itu dicabut oleh Allah Ta'ala pada seorang hamba, maka dia itu akan mudah menghadapinya. Karena kenapa? Ada kesusahan yang tiada tara yang akan kita hadapi, yang melebihi daripada susahnya dicabut nikmat yang tayu rasa urunyo. Dah cuma kesusahan yang kemati tinggal. Karena matinya yang paling berat. Mati itu segala-gala. Artinya tak tergedikan, tak pesapat ubina sakit yang pernah terasakan dalam dunia. Mulai udip katanya lahir kena dunia sampai segala meninggal itu, ubina sakit tak bulatkan menjadi satu, kita kumpulkan menjadi satu. Olehnya ditna susah yang pernah terasakan dalam udip katanya sampai meninggal itu tak jadikan menjadi satu. Nyan golom seberapa untuk menghadapi sakit dan susahnya mati. Nyambat. Dan pada hadis, dalam hadis yang lain juga Nabi disampaikan bahwasanya Allah Ta'ala apabila ridha ia daripada hambanya, berfirman ia bagi malakul mauti. Apabila Allah Ta'ala ridha ni, senang ni kepada siro hamba, maka Allah nekun bak malik maut. Tentu saja saat ajal hamba itu telah datang, maka Allah mengatakan kepada malik maut, pergi olehmu kepada si fulan, jakleh gata kepada si fulan, maka bawa olehmu akan daku dengan ruhnya. Datang, pergi kamu kepada si fulan, maka ambil ruhnya bawa kepadaku, ataupun bawa olehmu akan daku dengan ruhnya. Bagaimana ruh ji, supaya aku senangkan dia daripada amalnya, supaya ji belum pegat senang dengan amal yang pernah dipubut. Yang
memang Allah kena pedih kebaikan katanya yang pernah tak kerjakan, maka Allah memanggil katanya. Yang kerja orang yang dicintai oleh Allah, maka dia telah dipanggil. Ya, betul. Cuma dia tanya, apakah kita tidak mau dicinta oleh Allah? Mau, ya kan? Cuma giliran bertanya, apakah kita mau dipanggilnya barunya kan ada tip. Ya, kan. Nah, jadi yang oleh Allah Ta'ala bawa ruhnya supaya aku senangkan dia daripada amalnya. Sanya telah aku balakan dia. Ya, sebab ji kalau lung coba, makna bala cobaan. Dia pernah aku balakan, telah aku cobakan dia, maka aku dapat akan dia pada barang yang aku kasih. Watajih lun coba, maka lun rumpak jih kiban lagi yang lun kasih. Jih disabar, ada yang kasih oleh Allah kan sabar. Wate Allah gecoba gedanya. Nya yang gegalak, gegasih, gecinta oleh Allah bagtanya putra, tak sabar. Allah gecoba gedanya dan tanya kata sabar. Maka gebegah, aku telah mencoba dia dan telah aku dapatkan apa yang ada padanya saat aku mencoba dia. Maka turun malakul mauti, getren malik maut, dan sertanya 500 daripada malaikat. Akhirnya urung-urung saleh, urung-urung banyak cobaan lah mudib, namun dia dapat bersabar. Nya urung yang disayang oleh Allah, sehingga waktu gehoi kepanggil oleh Allah untuk menghadap Allah, yaitu mati, maka dikirim 500 malaikat, dan serta mereka itu beberapa ranting pun, ranting selamat dan asal za'faran. Tiap-tiap mereka itu, tiap-tiap seorang daripada mereka itu menyukakan dia dengan kesukaan yang berlain-lainan daripada taulannya. Bagi mereka itu beberapa ranting keselamatan, menyelamat keselamatan, dan asal za'faran, pohon asal pokok batang, za'faran, kayu za'faran, menyatakan za'faran. Tiap-tiap seseorang yang ke nageba sesuatu yang mana naju maksud ini, nageba sesuatu bak jaro ke yang ke pelemah atanyan mandum-mandum bak orang yang meninggal tersebut, sehingga masing-masing mereka itu merasa gembira, dan cara mereka itu menyukakan hamba tersebut adalah dengan caranya masing-masing. Jadi mono juga nak pegang nalimang ertuh-dro malaikat gejak bak siro hamba yang digasih oleh Allah, nyan tidro-dro malaikat nyan gepegat kegembiraan kepada si hamba tersebut dengan caranya masing-masing. Sehingga tanyo getarik aju nyawang, waktu getarik nyawang tanyo dalam keadaan gembira, hana merasakan sakitnya tarik nyawang. Ya, nyamanan. Nyo kejih manteng waktu keranting selamat dan asal za'faran. Artinya membawa sesuatu yang menggembirakan hati si hamba tersebut dengan kesukaan yang berlain-lainannya daripada taulannya. Ya. Jadi antara malaikat yang pertama dengan malaikat yang kedua nyu lain-lain model, cara penggembira, cara pesenang, cara bujuk, cara rayu si hamba tersebut. Ya meno cara ji, malaikat yang B lagi ji, malaikat yang C lagi ji, sampai 500 malaikat berbeda-beda. Makanya gepegah orang yang beriman, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas taat, saat dia mati tatanazzalu alaihimul malaikah, gepegah Allah dalam Quran, akan turun malaikat. Saat turun malaikat itu adalah kubur dia hibur, alla takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu gundah, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan Allah, kuntum tu'adun, yang dijanjikan Allah kepadamu. Masing-masing malaikat akan datang dengan caranya masing-masing untuk menghibur si hamba tersebut. Nyan ban dina gembiraan kala orang beramal, orang berilmu, orang beriman taat kepada Allah Ta'ala, saat datang kematiannya akan dijemput oleh ratusan malaikat yang menghiburkan, yang menggembirakan hati dia, hati orang mati tersebut. Dan berdiri segala malaikat dua saf bagi datang ruhnya. Jadi malaikatnya gedang dua buah saf untuk menyambut arwah si hamba tersebut, dan serta mereka itu
beberapa bau-bauan. Saja nurunyan ada bau-bauan syurga yang dia bawa. Maka apabila menilik kepada mereka oleh iblis, ya rupanya watai menan kejadian ikalan tek le iblis. Sebab bak siro hamba apabila kena mati, nyo akan datang iblis. Diminta cara kemancara hambanya bujik pegadah iman. Bujik digelincirkan iman ji. Cuma tekalan le iblis malaikat dumtrun cukup jai. Bak si hamba yang saleh bunuh, yang sabar atas cobaan Allah Taala bunuh, maka bak watanya menghantar ia akan tangannya di atas kepalanya. Ya, icok jaro ipudu atau ule le iblis. Nyan puduk jaro atau ule nyo adalah salah satu cara ataupun bentuk penyesalan datang. Orang watai menyesal datang hal tu pegah ban cok jaro puduk atau ule. Ni kan menyesal datang. Ya, handa doa pegah menyesal. Meno ke iblis watai kalian hamba-hamba yang saleh cukup menyesal sebab hana jalan bagi dia untuk menggelincirkan iman si hamba tersebut. Ijok jaro di puduk atau ule menyesal dan menjerit ia. Iblis yang menyesal, iblis yang menjerit, maka berkata baginya oleh segala tenteranya, musafat tentera-tentera iblis, pasukan-pasukan iblis. Maka pasukan iblis itu berkata kepada iblis, apa dia kata? Apa hal kamu wahai penghulu kami? Ya, apa yang menimpamu wahai raja kami, wahai penghulu kami? Nyo itanya oleh tentera-tentera iblis. Putrakah kejadian yang menimpa engkau? Maka berkata ia, ikun le iblis tersebut, tiadakah kamu lihat kepada orang yang diberi kepada hamba ini puhana takalen, kepada orang yang diberi kepada hamba ini hana takalen putra yang gebi kepada hambanya, ya, daripada beberapa karamah dan kemuliaan, karamah dan kemuliaan saban puhana takalen ajikalan dipai kiban Allah Ta'ala gebi kemuliaan kepada hambanya, di mana ada kamu daripadanya, dan kemuliaan di mana ada kamu daripadanya. Artinya gejuk acikalan sai hamba ini diberikan kepadanya itu kemuliaan-kemuliaan yang lagi kata dapatkan mereka acikalan diperhatikan. Ya, kata tenteranya telah bersungguh-sungguh kami dengan dia. Artinya kamu pun sebenarnya kamu bersungguh-sungguh sekuat tenaga untuk menggoda dia, untuk menggelincirkan dia. Maka ada ia maksum. Arti maksum terpelihara ia daripada kami. Cuman si hamba tersebut terpelihara ia karena dipeliharakan oleh Allah. Karena ada kekuatan yang sangat dahsyat yang memelihara si hamba tersebut sehingga kamu pun hanya mampu menggelincirkan dia kepada jalan kesesatan. Ini penyesalan yang luar biasa yang dirasakan oleh iblis karena han mampu dipegadah iman si hambanya. Ya, nyambat. Hanya kan hadis menteng lagi nyo. Hanya kan hadis yang kebegah. Ayat Quran pun menang dalam ayat kebegah. Kita begah bunuh. Yang sangat bahagia orang yang mati kan, selamat iman, orang yang istiqamah di atas taat, orang alim dengan ilmunya luar biasa. Berapa je kejadian mati? Boh meninggal di rumah sakit, meninggal karena kecelakaan, meninggal di rumah drog, semuanya itu proses penjambutan nyawanya akan ditemani oleh ratusan malaikat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, nekel li Aisyah, ya Rasulullah, adakah dihasyarkan serta syuhada seorang? Ya Rasulullah, ya, puna manusia biasa bersapat dengan syuhada dengan hotel kiamat. Adakah dihasyarkan dikumpulkan? Apakah ada manusia yang bukan syahid, yang bukan syuhada, tapi mendapatkan pangkat syuhada sehingga dia itu dikumpulkan sajian syuhada sehingga hotel kiamat? Hanya ketanya oleh Aisyah, batau tanya Pak Nabi, sabdanya bahkan Aisyah, urung-urung yang kan syahid nasi sehingga gepesapat sajian urung syahid, merempak derajat syahid, merempak titel syahid, dimuliakan seperti orang syahid. Yaitu siapa dia? Orang yang menyebut mati pada sehari semalam 20 kali. 20 guyu ingat mati dalam sehuro semalam, maka nyan menyomate kok nyan gepesapat oleh Allah Taala dalam golongan urung yang mati syahid.
Ya, tu mai tanya orangnya, coba introspeksi diri. Sudah berapa kali dalam sehari semalam getanya mengingat tentang kematian? Ditna ke nak tak ingat kemati? Apakah na ataupun hana? Kadang-kadang menyuna tiga, itu pun menyuna. Kadang-kadang murau-urau hana ingat kemati. Seolah-olah getanya mata udip, tetakalan mati, sang-sang gop yang mati. Tatanum gop, sang-sang gop yang tatanum. Sebenarnya uronyo lagi tak kalang-kalang gop yang kesinga akan ikalan li gop ada katanya. Lagi tengok tak kalang gop uronyo. Ibau kubu oleh tanum aman mantang lagi na jumlah berjalan lagi biasa mana sih? Akan terjadi bak katanya singa. Uronyo saat meninggal mati urung yang dipemulia, diperaya oleh manusia. Jabatannya hilang karena kematiannya. Sehingga oleh proses kematiannya mudah tak aju berjalan lagi biasa aju. Tegedi ji hurung raya iganto ju legop. Hana meribut pintu gop gantau sikana urung gantau. Munokeh sebiji singa te mati tanyo. Igop hana kehilangan pintu mati tanyo. Lagi tanya uronyo kalan mati gop hana kehilangan dan kesibukan dunianyo lagi biasa berjalan, mati kitanyo menanti. Yang kejut fikir untuk mati. Ya, nyambat. Baik tanya uronyo sibuk bak tamita dunia untuk mati hantar tim pesapat bacut-bacut, pesapat kebaikan watai subuh, pesapat kebaikan watai zuha, pesapat kebaikan watai ini iluk matahuro watai malam, pesapat kebaikan. Jangan menunggu kematian. Tanya orangnya preh kebaikan watai haid apa buli. Apakah ada omah nyoko ing hana pahli badan hana betul le. Pada betul di malam bukan berkan dah popah. Tapi ke persiapan untuk kematian, watai ke haid dah fikir le ke dunia kon. Watai tengah sibuk ke dunia, yang kibancara minta watai untuk ruang fikir untuk kematian. Baik tanya, watai gejra dengan dunia, hana sukses bak dunia, gagal lewat dunia, bak tak kejar dunia, menyemenan kakak lumpuh ke untuk ingat kemati mentang, lumpuh ke untuk ibadat mentang, baik menan. Tapi kibansin sesibuk apapun urusan dunia yang katanya jalani, maka carilah ruang-ruang untuk mempersiapkan bekal untuk mati. Sebab katanya kan hanya cuma saja perle bermangat taudip mentau, tapi mangat tamati pun perle tapi ke pajan tapi ke mangat tamati nyan uronyo wate mentang taudip kan wate tamati tapi ke mangat tamati tapi wate taudip. Ya, nyambat. Jadi menyuhana tingat gada ingat ditanya kakek rusak relah dia tengok. Nyambat. Itu yang ketinggalan tapi ketinggalan dalam kebaikan. Ikut ibu buat jujur kebaikan. Olehnya dan hadis ya. Bila 3 deknya kena keberah bunuh 20 ge dalam sehari semalam 20 kali. Ke 20 saat 20 kali ke menjemput mati pada sehari semalam 20 kali. Yang bertafakur maksud ini. Mengingat kematian yang membawa keinsafan. Kan cuma ingat-ingat matang. Punya ingat-ingat matang tak tengah tadunya tengah tak ingat dia mati kan hana mati. Tapi teringat kematian yang membawa sadar, yang membawa insaf, yang dapat membuat hati kitanya menjadi tergugah untuk mempersiapkan bekal kematian, menghadapi kematian. Nyu ingat nyan ke 20 ke dalam tiura semalam, nyan mati kitanya gupuruh saja urung mati syahid. Kan luar biasa pahala. Angku benar 20 ke. Nyu kan kitabnya matang menam rumput lagi nya. Kita lain menanti. Tinggal lu lang kitab Jawa, lang kitab 8 nanti ke bawah. 20 ke aku ingat. Dan hadis yang lain sabdanya gekele Nabi, hai Ali, barang siapa berkata tiap-tiap hari 21 kali 21 kali nyo pegat sebagai zikir hana panjang BU sagai Allahumma, zikir sekaligus ini doa, barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagiku pada kematian. Dalam proses kematian Nabi ya Allah matinya bermati berkat, bermati yang engkau berkati, wa fima ba'dal mauti, dan pada saat setelah mati. Jadi proses kematian itu berproses kematian yang engkau berkahi, dan setelah mati pula waktu itu waktu-waktu yang engkau berkahi. Nyokonyo
Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Nyo bujut apai doanya praktek dalam kehidupan tanya. Nyan benar tip-tip ura 20 sara dah baca. Kapan saja. Nyan raya tat-tat fadilah niscaya tiada dihisapkan dia Allah Ta'ala dengan barang yang diberi nikmat akan dia pada dunia. Nikmat dunia nyo hana ditanya oleh Allah tengok. Mohon cukup berat hek tu. Tok bak sabah jarum katanya. Nyam pandai baje, pandai peng kablo baje. Tok bak sabah pentol katanya. Nyan pandai kepu kablo, kepu kapake, kepu kapaju, kepu kajak, kepu kanging, kepu. Tapi semuanya tidak dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Maka praktek amal ini. Segala bentuk nikmat-nikmat dunia karena menyuntuk yang akhirat yang anda perlu pegang. Hai nikmat akhirat. Nikmat kena dua, kena nikmat akhirat, kena nikmat dunia dan nikmat agama seperti itu. Nikmat agama ilmu, amal, atau taufik ataupun iman. Yang nikmat agama, yang si kebaikan mendung. Nyo yang sia-sia karena semuanya ditanya oleh Allah. Kenapa kamu makan? Kenapa kamu pakai? Kenapa kamu berjalan? Yang kepu, yang pandai, yang bajenyan pandai, yang sini anak cinyan pandai, yang peti kana ke pablolong, yang silap kana ke pablolong, yang bu kasib yang kapaju ke kata mahlum. Jadi semuanya alam dunia mandung ditanya oleh Allah. Yang kepu kajib, kasib badai kajib, yang kepu kata mahlum kajib. Jadi mandung ditanya oleh Allah, tapi semuanya tidak lagi dipertanyakan. Maka baca doa ini. Allahumma barikli fil mauti wa fima ba'dal mauti. Ya, nyambang. Tapi hidih menyo na doa sid untuk memudahkan mati tu man. Allahumma a'inni 'alal mauti wa hawinhu alayya. Beuk ditagai. Nyo doa untuk hana dipertanyakan, tidak dihisap. Sebab waktu hisapnya lepas tripnya, kop jai kita tanya oleh Allah ya. Yang kepu mudi kok tak jai tu. And Allahumma barikli fil mauti wa fima ba'dal mauti. Berapa kali dibaca? Tiap-tiap hari 21 kali. Tiap-tiap hari baca dia 21 kali. Jadikan dia sebagai wirid. Insya-Allah aman waktu mati dan juga aman setelah mati. Baca tu tak kala. Dan pada hadis umpama dalam hadis yang lain juga nanda pegang, umpama orang mukmin pada dunia seumpama janin anak dalam perut ibunya. Orang beriman di dalam dunia, orang yang beriman di dalam dunia nyotam silan lagi anak di dalam perut ibunya, seperti janin yang ada dalam perut ibunya. Tanyonyo lagi model sedang dikandung oleh ibu katanya. Tanya orang beriman tapi. Maka apabila keluar ia, tanya seperti sedang dikandung. Ibu kita sedang mengandung kita. Jadi menokeh perjalanan kehidupan katanya. Apabila keluar ia, apabila mati, keluar dari negeri dunia. Berarti apabila keluar lahir, menangis ia. Kan geklik. Dan apabila tanya pun keluar, maka dia itu akan menangis. Lagi kita lahir ke dunia, maka akan menangis. Maka apabila melihat ia akan terangnya. Wataikalan bayi yang lahir dalam kandungan, betapa terangnya kehidupan dunia, betapa luasnya kehidupan dunia. Menokeh orang beriman, orang Islam, orang beramal saleh, nya orang god nya tak nak pegang. Watai mati juga geklik, dan kemudian setelah mati tersebut gekalan tu yang luar biasa dalam hidup. Hana mupat pih deh keji dunia, deh buruk dunia, deh sempitnya dunia, deh lain yang sangat terang. Nyo tiada hendak kembali kepada tempatnya. Orang lu mati, nyo hana ingin riwang li ke dunia. Kecuali yang ke urung-urung hana beres kan? Yang banyak dosanya nyo yang perlu riwang ke dunia. Tapi hina maksud hina urung taat, urung saleh, urung yang kadih balasan amal dari Allah, urung yang kadih surga tempat kembalinya, urung yang kadih kubur itu sebagai kebun baginya, kebun surga. Nyan urung yang lagi nyan saat dia mati, maka dia tidak mau kembali lagi kepada dunia. Tapi menyaurung yang deh kuburan itu menjadi penjara baginya, kuburan itu menjadi tempat penyiksaan baginya. Nyo gelakai riwang ke dunia. Nyo sebab keberkah yang taat nyo, yang good. Mana dapat tempatkan. Sebab baik bertentangan dengan ayat Allah. Lagu keberkah dalam Quran, manusia wate mati ilakai wa kena dunia alam. Qala rabbirji'un, kembalikan kami kepadanya dunia alam untukku. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla, mudah-mudahanlah aku akan
mengerjakan amal-amal yang saleh pada waktu-waktu yang telah aku tinggalkan dulu. Nah lagu ipat kata-kata gundah yang diucapkan 5 nyet yang ila kewo kena dunia nyo keberah hana la kewo lagu nyo urang yang kadih balasan amal karena urang saleh. Nyo cukup mangat hidih dapat udip dah banding hinau. Ya, nya bagi urang yang laginya maka melihat akan terangnya tiada hendak kembali kepada tempatnya. Maka demikianlah orang mukmin keluar ia daripada mati. Kagak tubit koknya batai kedengung sebab mati, maka apabila lalu ia kepada Tuhannya tiada berkehendak kembali kepada dunia lagi. Yakni karena ia negeri bala dan kesusahan dan duka cita. Dunianya nanggro susahnya, nanggro balanya, nanggro duka cita. Tapi wateka mati koknya kaduh kiban kenyamanan di alam kubur. Bagaimana nikmat tengah di hari kiamat yang luar biasa. Makanya hangri wangli cukup bahagia urungnya. Yang kejut sangat senang urung saleh, ulama-ulama awate urang meninggalkan di takalan kiban keramat kemuliaan gejuk oleh Allah, iaitu ngerami urung salat jenazahnya. Itu suatu bentuk kemuliaan yang dijuk oleh Allah Taala kegoknya. Ya, nyan ban ke bekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nepegah Nabi dalam suatu hadis, al mautu arbaun, mautul ulama'i wa mautul aghniyai. Yang mana nyan baik pakai wa mautu wal aghniya wa mautul aghniyai wa mautul fuqara'i wa mautul umara'i. Fa mautul ulama'i salmatun nyumenan ngansa fit daini fit dini din agama. Wa mautul aghniyai hasratun wa mautul fuqara'i rahatun mautul umara'i fitnatun. Ya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati itu 4 bagi. Naput macam model mati sehingga membawa akibat masing-masing daripada 4 tadi. Yang pertama mati ulama. Untuk nak akibat dengan sebab mati ulama, apa yang terjadi? Yang kedua mati orang kaya, mati urang kaya, nyo kaya dermawan. Ya, apa yang terjadi? Hai tentu akan jadi kegundahan bagi orang lain dengan sebab mati koknya, ataupun kegundahan bagi orang lain untung amal hendak mampu le bersedekah. Yang kedua mati fuqara. Fuqaranya urang-urang yang mustajabah doanya urang saleh maksudnya urang taat. Yang fuqara kan mangka mati kemudian mati raja-raja yang adil tentu. Maka mati ulama itu cedera pada agama. Itu makanya saat kematian ulama tentu saja betapa banyaknya ilmu yang telah diangkat. Keberkahan dalam dunia telah hilang satu. Karena ulama yang beramal dengan ilmunya hanya masuk ulama ini. Holang gejak berkat tempat yang geduk, berkat tanah yang koknya pijak, berkat siapa saja yang berjabat tangan dengannya, menjadi ibadah siapa saja yang memandang wajahnya. Hanya keberkahan selalu berada dimanapun dia berada. Cuma saat dia mati, maka keberkahan itu hilang. Maka jika cedera pada agama, ya, ditna ilmu yang tercabut saat mati tiroro ulama. Kata boh. Yang kejut, ke yang mati keun. Mam mati urung bangsat, pandina masalah tat aja ke lain. Tapi mati urung ulama memasalah ke yang lain. Olehnya, dan setengah riwayat gekun fitnah pada agama. Ya. Mati ulama gekun dengan iaitu bunuh gekun cedera pada agama. Sebahagian riwayat gekun fitnah pada agama. Mati ulamanya menjadi keburukan terhadap agama, merosotnya agama, ya, rendahnya agama. Dan mati orang kaya itu duka cita atas orang yang luput, ya, duka cita atas orang yang luput. Mati urang kaya, hai urang kaya mati koknya yang pertama duka cita kedera gile. Apabila koknya luput hanaruh kepake kebaikan tu harta maksudnya hanaruh kepake harta itu pada kebaikan. Cuman koknya kan menjadi duka cita ada hurung yang luput ente hai luput dero gile yang pertama luput. Apabila hana kepake bak kebaikan ataupun nak kepake bak kebaikan tetapi hana mutamah li kebaikan. Dan mati fukara itu kesenangan bagi mereka itu, ya, punya fukara kesenangan bagi koknya. Karena urung fakirnya salah satu bentuk ridha Allah adalah dengan sebab fakir. Makanya urung yang gebi kesenangan oleh Allah Taala itulah fakir.
Kerja para sahabat Nabi waktu geberah oleh Rasulullah tentang fadilah fakir, ramai-ramai bercita-cita ingin jadi fakir. Tapi hanan kehendak oleh Allah sehingga mereka yang kaya tetap jadi kaya. Nah, sebab urungan kesenangan waktu mati. Hana berat le tanggungjawab ana tepu le tak ketemanya karena hana le na tepuna. Dan mati raja-raja itu menjadi fitnah dan perkelahian. Akibat mati hero raja akan jadi rebutan bagi orang lain ataupun menjadi keburukan. Hana raja le yang pertimang nyo tentai raja yang adil menjadi keburukan bagi orang lain ataupun menjadi fitnah, menjadi perkelahian bagi yang lain. Nyokonyo naput macam mati yang masing-masing itu membawa akibat masing-masing. Nyan baru tu batitiknya katruk and faedah. Ya, jadi kan nyo putra kena pegang matinya merupakan salah satu pelajaran. Beda kita fikir yang pelajarannya ilmu yang disampaikan oleh manusia saja. Bukan itu saja yang jadi ilmu kepadanya. Juga sangat besar dapat kita petik ilmu dengan sebab datangnya kematian. Karena itu ilmu hal. Kan ilmu makal, kan ilmu yang disampaikan oleh orang. Makanya saat uronyo ilmu yang dipegang oleh manusia, ilmu yang terpelajari oleh kitanya, hana mampu menggugah hati kitanya untuk memperbanyak taat, untuk masuk dalam pintu taubat, maka tempuhlah dengan tafakur tentang kematian. Yang insya-Allah akan mujarab menjadi obat hati kitanya untuk dekat dengan Allah. Ya, nyambat. Putra ada pertanyaan. Nya ino kaji no faedah. Jet. Pakai gelakai wolo. Ya. Pakai hana lain nah. Tamjikan hana lain dah ti lain. Cuma yang kedahulu fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Maka ingin dia itu bersedekah bukan? Duda baru kelam maka aku hendak beramal yang saleh. Maka sedekah pun. Karena hisab dengan harta itu sangat susah, sangat sukar. Cepat-cepat orang yang matinya menginginkan anak dia harta baik tersisa. Awate mati terara orang harta baik tersisa. Walaupun dalam udip dak mujid harta bumi tumpuk cukup jai. Perle ke bah. Tapi wate mati ada mujid mesti nak baikna. Tapi huranya tanya kan menan yang keinginan. Nafsu katanya kanyan. Nafsu katanya perle tak tumpuk harta sebanyak-banyaknya. Tujuan dia kepu. Sangat banget udip generasi oleh mati katanya. Ngan napu ke bah. Padahal wate mati katanya ada mujid baik tersisa hartanya. Mandu untuk kebaikan. Karena penghisaban harta itu sangat susah. Kali kalau pegah truk basabah jarum pentol katanya oleh Allah Taala. Beda fikir tanya pakai mana? Truk basabah abu katanya oleh Allah Taala. Semuanya akan dihisap oleh Allah Taala. Itu mana penghisapan mudah nahana. Jadi kenapa harta yang dipertanyakan dan kenapa mereka itu meminta untuk dikembalikan oleh Allah Taala yang nahinam pun nilai keberkah untuk bersedekah karena perkara harta itu sangat menyusahkan. Kok ribet ini? Cukup memasalah watewo tanya ba Allah Taala ngemasalah hartanya. Pulau yang dah kebah tanya hana jalankan amanah. Tanya nak utang kan utang ibayu. Tanya nak tinggal puasa yang baik payah ibayu fidyah puasa kan fidyah ibayu. Na sumpah yang golom tak tunai kafarah, na zakat yang golom tak pedubit, ka keburu mati. Ka mati itu nyan cukup masalah lo. Abah hana ditunai. Hanya ada yang hak-hak katanya oleh. Hana situ yang ka hak do yang awak yang terima nya lain. Yang baca abang susah. Perkara harta cukup masalah. Nek kala nornya. Kan masalah menyangkut dengan harta dalam dunia nyepi kamu masalah. Tapi menyangkut dengan harta mudah penyelesaiannya. Saat menyangkut dengan harta kamu masalah aja. Dalam dunia laginya mati laginya. Uronyo dalam dunia perle petapat harta berjaya, tapi menyo mati ada mujud bang kumat bacut dengan hartanya. Makanya menyotanyo kan mesti tergedi ke berdepu oleh Allah. Kena mati dia cepat-cepat akan dah hilangkan hartanya. Menyona tak kebah bacut tepi sagai. Lain mandub tak hibah, tak sedekah, tak wakaf dan sebagainya. Tapi karena hana terdepu mati, kan bagah tak hibah, tak sedekah, tak infak. Tapi banyak-banyak kita timbun harta. Ya, nyambat. Husnul khatimah yang pertama matilah selamat iman, ya kan? Berselamat iman yang mana husnul khatimah. Mana husnul kan bagus penutupan. Kembali katanya kepada Allah Taala dalam keadaan bagus. Yang pertama imannya selamat. Yang kedua harus dia itu dalam taat.
Lalu yang selanjutnya dia itu pada waktu mati adalah mendapat ridha Allah, senang Allah. Nyo adalah mati yang sangat didambakan oleh orang beriman. Baik mati dalam maksiat, baik mati dalam kafir. Ada kaji si mati maksiat tapi hana kafir. Dia tinggal pun maksiat tapi hana kafir. Nanti landum si mati dalam kafir, naudzubillah. Nyambat baik lagi nya. Yang kenyang dengan mati husnul khatimah. Sebalik husnul kata suul buruk penutupan, buruk penghabisan, makna buruk, suul khatimah. Baik mati dalam suul khatimah, buruk penghabisan, buruk penutupan. Yang kenyang suul khatimah dan husnul khatimah. Kah? Hajinya wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu